Siapakah Daniel? Di balik tembok megah Yerusalem, di tengah keluarga bangsawan Yahudi yang terpandang, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang kerajaan-kerajaan terbesar di dunia, bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, melainkan dengan iman yang tak tergoyahkan dan hikmat yang melampaui zamannya. Namanya adalah Daniel, yang dalam bahasa Ibrani berarti, Allah adalah hakimku. Dan sungguh, nama itu menjadi nubuat atas seluruh hidupnya. Bagian 1, Akar dan Asal-usul. Yerusalem, sekitar 620 SM. Daniel lahir di Yerusalem dalam masa yang penuh gejolak. Bangsa Israel sedang berada di ujung kehancuran. Dosa dan pemberontakan mereka terhadap Allah telah menumpuk selama berabad-abad. Para nabi silih berganti memperingatkan, namun hati bangsa itu tetap keras. Daniel berasal dari keturunan bangsawan Yehuda, kemungkinan besar dari garis keturunan kerajaan Daud. Sejak kecil ia dibesarkan dalam tradisi Yahudi yang kuat, mengenal Taurat, berdoa, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Namun takdir tidak selalu berjalan mulus, bahkan bagi orang-orang pilihan sekalipun. Bagian 2, Malam yang mengubah segalanya. Yerusalem jatuh, 605 SM. Langit di atas Yerusalem memerah bukan karena fajar, melainkan karena api. Nebukadnezar, Raja Babilonia yang perkasa, datang dengan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Kota suci itu dikepung, tembok yang selama ini menjadi kebanggaan Israel pun akhirnya jebol. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai deportasi pertama Babel, ribuan orang Yahudi digiring ke tanah asing. Di antara para tawanan itu, Nebukadnezar memberikan instruksi khusus kepada kepala istananya. Carilah pemuda-pemuda terbaik dari Israel, yang tampan, cerdas, berpengetahuan, dan berbakat. Didik mereka untuk melayani di istana Babel. Daniel dipilih. Ia masih sangat muda, diperkirakan baru berusia 14 hingga 17 tahun. Bayangkan betapa beratnya momen itu. Terpisah dari orang tua, dari tanah airnya, dari bait Allah yang ia cintai. Dibawa ke negeri asing yang penuh dewa-dewa palsu dan kemewahan yang menggoda. Namun Daniel tidak roboh. Disinilah karakternya mulai tertempa. Bagian 3, Ujian pertama, Makanan Raja. Di istana Nebukadnezar, Babel. Setibanya di Babel, Daniel dan 3 sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria, segera mendapat nama baru dari pihak istana. Sebuah upaya untuk menghapus identitas Yahudi mereka. Daniel Belteshazzar, Hananya Sadrak, Misael Mesak, Azaria Abednego. Mereka diberi pakaian mewah, tempat tinggal di istana, dan diperintahkan untuk makan dari makanan serta anggur yang disajikan dari meja raja sendiri. Disinilah ujian pertama Daniel. Bagi orang Yahudi, makanan dari meja Raja Babilonia pasti telah dipersembahkan kepada berhala dan tidak memenuhi hukum makanan Taurat Kosher. Bagi kebanyakan orang, ini mungkin terlihat sebagai hal kecil, toh tidak ada yang melihat, toh ini perintah raja. Tapi Daniel bukan kebanyakan orang. Dengan penuh keberanian namun juga kebijaksanaan, ia mendekati Aspenas, kepala istana, dan berkata dengan sopan, "Izinkanlah kami selama 10 hari hanya makan sayur-sayuran dan minum air. Setelah itu, bandingkanlah penampilan kami dengan pemuda-pemuda yang makan makanan raja." Aspenas ragu, nyawanya bisa terancam jika pemuda-pemuda ini menjadi lemah dan kurus. Tapi ia mengizinkan. 10 hari berlalu, hasilnya mengejutkan semua orang. Daniel dan ketiga sahabatnya jauh lebih sehat dan berseri dibandingkan pemuda lainnya. Bukan karena sayuran mereka ajaib, tapi karena Allah menghormati ketaatan mereka. Bagian 4, Hikmat yang melampaui semua orang. Selama 3 tahun pendidikan di istana, Allah menganugerahkan kepada Daniel sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas manapun. Hikmat dan pengertian dalam segala ilmu pengetahuan, kemampuan memahami penglihatan dan mimpi. Kepada Daniel secara khusus, Allah memberikan karunia menafsirkan mimpi. Ketika masa pendidikan selesai dan mereka dihadapkan kepada Nebukadnezar, sang raja tercengang. Dalam segala hal, kebijaksanaan,
pengertian, pengetahuan, Daniel dan sahabat-sahabatnya 10 kali lebih unggul dari semua orang bijak dan ahli sihir di seluruh kerajaan Babel. Bagian 5. Mimpi yang mengguncang Babel. Krisis besar di istana. Suatu malam, Nebukadnezar bermimpi dan terbangun dalam kegelisahan yang luar biasa. Namun anehnya, ia lupa isi mimpinya. Ia memanggil semua orang bijak, peramal bintang, dan ahli sihir Babel. Ceritakan mimpiku dan tafsirkannya. Para ahli itu tergagap. Tidak ada manusia di bumi yang bisa menceritakan mimpi orang lain. Mereka memohon agar raja menceritakan sendiri mimpinya. Nebukadnezar murka. Ia mengeluarkan dekret keras. Semua orang bijak di Babel harus dibunuh, termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ketika tentara datang untuk menangkap Daniel, ia tidak panik. Ia meminta waktu, lalu pulang ke rumah dan melakukan satu hal yang menjadi fondasi hidupnya. Ia berdoa bersama sahabat-sahabatnya. Malam itu, dalam sebuah penglihatan, Allah menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Keesokan harinya, Daniel menghadap raja dan berkata dengan rendah hati, "Tidak ada orang bijak, peramal, atau ahli nujum yang dapat menyingkapkan rahasia ini kepada raja. Tetapi ada Allah di surga yang menyingkapkan rahasia-rahasia." Lalu Daniel menceritakan mimpi itu, sebuah patung raksasa dengan kepala emas, dada perak, perut tembaga, kaki besi, dan jari-jari dari campuran besi dan tanah liat. Sebuah batu menggelinding menghantam patung itu hingga hancur berkeping-keping. Daniel menafsirkan bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang akan silih berganti, dan batu itu adalah kerajaan Allah yang akan berdiri selamanya. Nebukadnezar terjatuh tersungkur di hadapan Daniel dan berkata, "Sesungguhnya Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala raja, dan ia menyingkapkan rahasia-rahasia." Daniel diangkat menjadi penguasa seluruh provinsi Babel dan kepala semua orang bijak di sana. Bagian 6. 3 sahabat dan dapur api. Sementara Daniel berada dalam tugas lain, 3 sahabatnya menghadapi ujian yang jauh lebih sengit. Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas raksasa, tingginya 27 meter, dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk sujud menyembah patung itu setiap kali musik berbunyi. Siapapun yang menolak akan dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Dibawa ke hadapan raja yang gemetar karena amarah, mereka berkata dengan tenang, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku." Dapur api dipanaskan 7 kali lipat. Tentara yang melemparkan mereka pun terbakar karena panasnya. Namun ketiga pemuda itu berjalan bebas di dalam api. Dan Nebukadnezar bangkit dengan gemetar, matanya tak percaya. "Bukankah tadi kita melemparkan 3 orang ke dalam api? Mengapa aku melihat 4 orang berjalan bebas di sana? Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa-dewa." Mereka keluar dari api tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Bahkan bau asap pun tidak ada di tubuh mereka. Bagian 7. Kandang singa, puncak ujian Daniel. Era kerajaan Media Persia. Kerajaan berganti. Babilonia runtuh. Kini Darius orang Media memegang tampuk kekuasaan. Daniel yang kini sudah tua, diperkirakan berusia lebih dari 80 tahun, masih menjadi pejabat tinggi yang dihormati. Namun justru kejayaannya itulah yang memicu iri dengki. Para pejabat lain bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mengamati hidupnya siang dan malam, mencari celah dan tidak menemukan apapun. Daniel adalah manusia yang bersih, jujur, dan tak bercacat. Akhirnya mereka menemukan satu-satunya kelemahan Daniel yang bisa mereka jadikan senjata. Doanya, mereka membujuk Raja Darius untuk menandatangani sebuah undang-undang selama 30 hari. Tidak boleh ada siapapun yang berdoa kepada siapapun kecuali kepada Raja. Pelanggarnya akan dilempar ke kandang singa. Daniel mendengar tentang undang-undang itu. Lalu ia pulang ke rumahnya.
dan membuka jendela kamarnya yang menghadap ke Yerusalem. Lalu berlutut dan berdoa 3 kali sehari seperti biasanya. Seolah tidak ada yang berubah. Seolah undang-undang itu tidak ada. Ia ditangkap. Ia dibawa ke kandang singa. Raja Darius sendiri sangat sedih. Ia sadar telah dimanipulasi, namun undang-undang tidak bisa dibatalkan. Saat Daniel dilempar ke dalam kandang, Raja berkata lirih, "Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, Dialah yang akan melepaskan engkau." Semalaman Raja tidak bisa tidur. Ia tidak makan. Ia menolak segala hiburan. Saat fajar menyingsing, Raja berlari ke kandang singa dan berseru dengan suara gemetar penuh harap, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dan dari dalam gelap kandang itu, terdengar suara yang hangat dan tenang. "Ya Raja, daulatlah Tuanku. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Daniel keluar tanpa satu luka pun di tubuhnya. Bagian 8. Penglihatan-penglihatan besar Daniel. Di luar kisah hidupnya yang dramatis, Daniel juga menerima penglihatan-penglihatan profetis yang luar biasa tentang masa depan bangsa-bangsa dan akhir zaman. 4 binatang besar yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Anak manusia yang datang di atas awan-awan surga dan menerima kerajaan kekal. 70 kali 7 masa nubuat tentang kedatangan Mesias. Penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan yang melambangkan Persia dan Yunani. Raja dari utara dan selatan, pergolakan kekuatan di masa yang akan datang. Penglihatan-penglihatan ini begitu mendetail sehingga banyak ahli sejarah mengakui ketepatannya dengan peristiwa yang terjadi kemudian. Bagian 9. Akhir hayat Daniel. Daniel menghabiskan hampir seluruh hidupnya, lebih dari 70 tahun, di tanah pembuangan. Ia tidak pernah kembali ke Yerusalem yang ia rindukan. Ia tidak menikah, menurut tradisi. Ia tidak memiliki kerajaan sendiri. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Diperkirakan Daniel meninggal sekitar tahun 530-an SM di wilayah Persia dalam usia yang sangat lanjut. Makamnya diyakini berada di Susa, Iran, yang hingga kini masih dikunjungi. Warisan yang tak pernah pudar. Daniel adalah bukti hidup bahwa integritas tidak bisa dibeli oleh kekuasaan manapun. Iman yang sejati tidak padam di tengah api sekalipun. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan memilih untuk tetap berlutut berdoa meski singa menunggu di depan pintu. Seorang anak muda yang direnggut dari kampung halamannya, hidup sebagai orang asing di negeri asing, namun tetap menjaga hatinya tetap berpaut pada Allah, dan Allah pun tidak pernah malu disebut sebagai Allahnya Daniel. Pergilah, Daniel, sebab perkataan itu tersembunyi dan termeterai sampai waktu akhir. Engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada akhir zaman. Daniel 12, 9,13 Sonet 4.6